Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali, saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Hujan 6 jam, sejumlah ruas jalan utama di Merauke terendam banjir. Aniaya anak angkat, 2 orang di kota Jayapura diringkus polisi. Edarkan sabu-sabu di Mimika, seorang pemuda diringkus polisi. Hujan yang mengguyur Kabupaten Merauke, Papua Selatan selama 6 jam membuat sejumlah kawasan banjir. Kawasan yang terparah terjadi di Lampu 1. Warga yang terdampak banjir meminta pemerintah mencari solusi agar mereka tidak kebanjiran. Hujannya mulai dari jam berapa ya? Hujan dari jam 1 ini. Sampai dengan sampai pagi ini ya? Pagi ini. Ini pun masih cuaca masih mendung lagi, nggak tahu lagi ini sudah masuk rumah apa. Ini memang sudah sering saya masuk rumah. Sering tiap ini tahun ya? ini langganan. Nah ini kalau ketinggian air seperti ini sampai dengan 50 cm, biasa surutnya sampai jam berapa ini? Ini kurang tahu juga ini. Oh gitu ya? Iya. Untuk ketinggian air ini di perumahan ini berapa senti nih Pak? Bervariasi ya? 30 sampai kalau di ujung sana itu bisa sampai 40 sampai 50 cm. 50 cm ya. Nah, kalau ketinggian air seperti ini kira-kira surutnya itu kapan kalau surut? Kalau surut tidak akan surut kalau nggak disedot pakai alkohol. Oh, jadi biasanya disedot ya? Nah, itu pun juga lihat kondisinya juga, kalau masih hujan terus tidak akan bisa disedot. Nah, perumahan ini sudah sering memang terjadi seperti ini. Ini sudah jalan 5 tahun kalau nggak salah. Setiap 3 sampai hujan? 5 tahun ya, setiap hujan. Penyebab banjir selain hujan yang turun sangat deras juga disebabkan drainase yang tersumbat sampah. Selain kawasan Lampu 1, kawasan lain yang tergenang air yaitu di Jalan Kimam, Marin, dan Muyu. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Seorang anak balita dianiaya orang tua angkat hingga babak belur dan patah kaki. Penganiayaan terjadi di rumah kos milik pelaku, JY dan NS. Tetangga korban melapor ke kantor polisi karena tak tega mendengar korban sering menangis di dalam rumah. Aparat kepolisian bergerak cepat dan menangkap kedua orang tua angkat. Korban lalu dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara, Kota Raja, Jayapura. Kasat Reskrim Polresta Jayapura Kota, AKP Idewa Gede Ditya Krisnanda, mengatakan pelaku mengaku menganiaya korban dengan sejumlah alat tajam. Laporan terkait adanya peristiwa dugaan tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak. Dengan dasar laporan tersebut, kami dari kepolisian melakukan respon. Yang pertama, kami menyelamatkan korban. Yang selanjutnya telah dilakukan perawatan medis di Rumah Sakit Bayangkara. Kemudian dari laporan tersebut kami juga mendatangi TKP, melakukan olah TKP dan melakukan pemeriksaan saksi sebanyak 3 orang yang sudah dimintai keterangan sampai dengan saat ini. Kemudian dari keterangan yang kami peroleh, seorang korban inisial AL, usia 5 tahun, seorang laki-laki ya, saat ini tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara. Kemudian terhadap 2 orang pelaku, yang mana 2 orang pelaku tersebut adalah orang tua angkat dari korban itu sendiri, ya, inisial Y dan juga S, laki-laki dan perempuan. Untuk pelaku sendiri sudah kami tetapkan sebagai tersangka dan sudah menjalani proses hukum di Satreskrim Polresta Jayapura Kota. Korban saat ini masih terus mendapat perawatan di rumah sakit dengan sejumlah luka di bibir, kepala, tangan kiri patah, kaki kanan patah, serta memar di sekujur tubuh. Nur Aida Duwila, Direktur LBH Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan, meminta pelaku dihukum berat. Nanti kami juga bersama-sama dengan P2TP2 Kota Jayapura
akan mendampingi anak korban dan juga kami akan melibatkan psikolog untuk pemulihan psikologi anak. Seperti itu. Jadi upaya-upaya itu harus kita lakukan, pemulihan secara fisik maupun psikis. Dan juga penanganan kasusnya akan dikawal oleh kami, proses ini harus berjalan sesuai dengan hukum, aturan hukum. Anak-anak itu kan kita tahu bersama bahwa ada undang-undang perlindungan anak. Sebagai bapak, sebagai ibu, walaupun mungkin bukan orang tua kandung, yang kami belum tahu ya, kandung atau bukan. Tapi semua punya kewajiban untuk melindungi anak. Apalagi ini anak yang dia ambil dari umur 9 bulan. Gitu. Kewajiban bagi orang tua untuk merawat, membesarkan dia dengan cara yang baik. Tapi kalau perlakuannya seperti ini, maaf, ini bukan saja kekerasan, tapi juga penyiksaan yang anak ini alami. Jadi fisik maupun psikis. Bayangkan itu, anak sekecil ini harus mengalami kekerasan seperti itu. Proses hukum harus tetap berjalan. LBH Apik Jayapura, P2 TP2 Kota Jayapura, dan kami semua tim akan mendukung proses ini, mendukung polisian agar prosesnya berjalan. Informasinya kan yang patah itu tangan sama kakinya. Hanya saja karena mungkin sudah lama, jadi tumbuh tulang baru. Nah ini kan susah itu, kalau kami orang Maluku itu kan punya cara ya. Tapi kan pakai cara kampung, kan tidak mungkin anak sekecil itu dihancurkan dulu baru diobati, kan tidak mungkin anak sekecil itu. Ya kita nggak tahu, itu kan medis yang dokter yang tahu bagaimana memulihkan itu. Tapi bagi kami itu sudah lama anak ini menjadi korban. Kedua pelaku saat ini sudah ditahan di sel tahanan Mapolresta Jayapura Kota. Mereka berdua dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun. Tim Liputan melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Setelah menikmati liburan selama 3 pekan, akhirnya siswa dari berbagai jenjang pendidikan mulai sekolah kembali pada Senin kemarin. Dari hasil pemantauan di SMP Negeri 5 Kota Jayapura, siswa antusias masuk sekolah di hari pertama sekolah. Sebelum beraktivitas, siswa mengikuti upacara bendera. Usai upacara bendera, siswa membersihkan lingkungan sekolah. Guru sengaja tidak menerapkan belajar mengajar di hari pertama masuk sekolah, agar siswa fokus membersihkan halaman dan kelas. Di SMP Negeri 5 hari pertama sekolah, kita tetap melaksanakan upacara bendera. Setelah itu kita lanjutkan dengan salam-salaman, artinya memberikan salaman untuk tahun Natal dan Tahun Baru ya, untuk semua siswa dengan guru. Setelah itu kita lanjutkan di kelas dan di halaman kita untuk melakukan kerja bakti, artinya membersihkan lingkungan supaya lingkungan itu sebelum kita proses pembelajaran di kelas kita bersihkan dulu supaya kita nyaman dalam proses pembelajarannya. Di sekolah ini persentase kehadiran siswa sudah mencapai 90%. Guru mengimbau siswa masuk sekolah seperti biasa karena proses belajar mengajar sudah dimulai. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Tindak kekerasan yang dilakukan KKB sepanjang tahun 2024 masih tinggi. Satgas Operasi Damai Kartens mencatat selama setahun lebih dari 200 tindak kriminal yang dilakukan kelompok ini. Menurut Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Bayu Suseno, selama tahun 2024, KKB terlibat dalam 204 aksi kejahatan yang mengakibatkan 46 korban meninggal dunia dan 31 orang luka-luka. Dari korban meninggal, 10 diantaranya anggota TNI, 8 anggota Polri, dan 28 warga sipil. Sementara korban luka-luka terdiri dari 19 anggota TNI Polri dan 12 warga sipil. Satgas juga mencatat sejak bulan Januari hingga Desember 2024, aparat juga membebaskan pilot Susi Air yang disandera KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Keberhasilan yang perlu dicatat, aparat berhasil menewaskan 27 anggota KKB serta menyita 12 pucuk senjata dan 700 butir peluru. Sepanjang tahun 2024,
terdapat 203 aksi gangguan Kamtibmas yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata. Terkait dengan lokasi kejadian mulai dari 9 daerah operasi dan di luar daerah operasi. Tercatat dari gangguan Kamtibmas tersebut terdapat 10 personel TNI yang gugur, sedangkan anggota Polri terdapat 8 orang yang gugur, sedangkan masyarakat sipil berjumlah 28 orang meninggal dunia. Sementara untuk korban luka-luka dari TNI sejumlah 16 orang, sedangkan dari Polri berjumlah 3 orang. Sedangkan masyarakat sipil yang terluka sejumlah 12 orang. Tingginya angka kematian akibat teror KKB menandakan eksistensi kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka masih tinggi. Polisi dan tentara hingga saat ini masih terus memburu KKB yang diprediksi mempunyai puluhan senjata serta beranggotakan lebih dari 100 orang dan tersebar di tanah Papua. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Seorang pemuda diringkus polisi karena mengedarkan sabu-sabu di Mimika, Papua Tengah. Sulaiman diringkus polisi di Jalan Nawaribi. Polisi menyita sabu-sabu, alat hisap, serta ponsel milik pelaku. Kasat Res Narkoba Polres Mimika, AKP Andi Basuki Rahmat, mengatakan pelaku mendapat narkoba dari rekannya di Pulau Jawa. Januari 2025 sekitar jam 14.30 kami Satres Narkoba Polres Mimika telah melakukan penindakan dan juga penangkapan terhadap mereka saudara SS, di mana pada saat dilakukan penangkapan ditemukan narkotika sebanyak 1 paket yang disembunyikan di dalam dus rokok. Selanjutnya tersangka sudah kami amankan dan sementara dalam proses pengembangan. Terkait dengan pengembangan, kita dapat informasi bahwa yang bersangkutan memperoleh atau membeli narkotika jenis sabu itu dari saudara M yang berposisi di Madura. Kami sudah cek posisinya di Madura, tetapi ya itu dalam bentuk acak. Saat ini sudah berlaku penahanan, SPDP sudah kita siapkan. Untuk pengembangan selanjutnya apabila nanti ada tersangka baru, tentu akan kita kembangkan terus perkara ini. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman penjara 12 tahun. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Sepanjang tahun 2024, kasus kecelakaan di Mimika meningkat dibandingkan tahun 2023. Kantor SAR Mimika menangani 26 kasus kecelakaan selama tahun 2024. Sedangkan tahun 2023 hanya menangani 20 kasus kecelakaan. Dari 26 kasus yang ditangani SAR Mimika, 368 orang berhasil diselamatkan, 5 orang meninggal dunia, dan 25 orang sampai saat ini tidak ditemukan. Operasi SAR di tahun 2024 itu sebanyak 26 kali kecelakaan yang kita tangani, diantaranya 20 kali kecelakaan kapal dengan total korban seluruhnya adalah 240 orang selamat, kemudian 5 orang meninggal dan 21 orang dinyatakan hilang. Kemudian yang kedua itu kondisi membahayakan manusia, itu sebanyak 5 kali. Jadi 5 orang di 5 orang dinyatakan selamat dan 4 orang meninggal. Dan, bencana hanya 1 kali dengan tidak ada korban, jadi selamat semua. Banjir waktu itu. Perbandingan dengan tahun 2023 itu hanya 1 kali. 2023 kecelakaan kita tangani 25 kali, sedangkan di 2024 ini sampai akhir bulan itu 26 kali. Peningkatannya hanya 1 lah, mudah-mudahan di tahun depan itu bisa berkurang.
di tahun 2025, bahkan kalau tidak ada kecelakaan pun itu malahan keberhasilan kita ya. Yang pertama adalah menyampaikan ke masyarakat apa itu kecelakaan, kemudian bencana. Jadi untuk memberikan informasi kepada masyarakat itu, berarti kita berhasil. Sosialisasi kita dalam pelaksanaan keselamatan itu berhasil, termasuk kecelakaan kapal, kecelakaan pesawat, kondisi mekanik manusia, dan bencana. Selama Natal dan Tahun Baru, tim SAR tidak menangani satupun kasus kecelakaan. Puji Tuhan, alhamdulillah, di dalam pelaksanaan siaga SAR khusus di tahun 2024-2025 di kantor SAR Timika tidak ada kejadian yang kita laksanakan operasi SAR. Jadi nihil tidak ada kecelakaan, pesawat tidak ada kecelakaan, kapal tidak ada, kondisi membahayakan manusia bahkan bencana alam pun tidak ada. Meski tidak ada kasus di Tahun Baru, tim SAR terus bersiaga dan mengimbau warga yang masih berlibur di lokasi wisata agar waspada. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Polisi masih memburu 6 tahanan yang berhasil kabur dari penjara Polres Merauke pada tanggal 31 Desember lalu. Polisi menyebarkan foto para tahanan ke masyarakat dan mengimbau keluarga segera melapor jika mengetahui keberadaan mereka. Polres Merauke tidak segan-segan bertindak tegas jika para tahanan tidak kooperatif. Saat ini Propam Polres Merauke tengah meminta keterangan 25 anggota Polres yang saat kejadian sedang bertugas. Yang jaga di tahti, tahanan dan barang bukti itu, yang jaga tahanan itu ada 2 personil, kemudian di penjagaan ada 6 personil, kemudian di SPKT ada 3 personil, dan ada rekan-rekan yang piket ini sekitar 14 personil. Sebenarnya ini biasanya kejadian seperti begini mereka sudah lama merencanakannya itu. Jadi mereka mengambil momen-momen di mana kita anggota sementara sibuk, mereka melakukan hal tersebut. 6 tahanan Polres Merauke yang melarikan diri terlibat dalam sejumlah kasus pembunuhan hingga pencabulan. Mereka berhasil melarikan diri dari sel tahanan saat malam Tahun Baru dengan cara memotong tali besi lalu melompat dari tembok. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Curah hujan yang tinggi di Merauke mengakibatkan petani cabai dan tomat gagal panen. Gagal panen petani membuat pasokan cabai dan tomat ke pasar Wamanggu Merauke minim. Tomat yang biasa dijual Rp35.000 per kilogram, saat ini naik menjadi Rp60.000 per kilogram. Selain tomat, cabai rawit yang biasa dijual Rp30.000 juga naik menjadi Rp60.000 per kilogram. Tomat sekarang itu Bu, harga berapa ya? 60 Pak, 1 kilonya. Dari harga berapa itu? 30 kemarin sempat turun. 30 ya? Sekarang naik lagi. Kenapa sampai bisa mahal gitu? Mungkin faktor cuaca juga, ya? sama itu enggak panen apa bagaimana. Kira-kira masih akan naik lagi? Hujan, Pak. Ya? Kira-kira masih akan naik lagi? Bisa jadi Pak. Bisa jadi ya. Kalau Lombok kecil sekarang? 50 Pak. Naik dari harga berapa itu? Dari 30. Kalau Lombok besar itu? Sama 60-50. Dari kalau keriting sama juga? Keriting naik juga sama. Sekarang berapa dia? 50. 50 juga dari harga 30 dia? Iya. Meski harga tomat dan cabai mahal, pedagang mengaku tidak mempengaruhi pendapatan mereka karena cabai dan tomat sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.